Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih sistem peredaran darah, dan pertemuan kali ini kita akan membahas tentang darah dan bagian-bagian dari darah pada manusia sebagai satu organ yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Hari ini kita akan membahas tentang darah. Darah berperan dalam sistem peredaran darah pada manusia. Nah, secara garis besarnya kita akan tampilkan di sini. Gambar ini akan menunjukkan ada bagian-bagian darah yang kita akan lihat nanti. Ada sel darah putih, dalam hal ini yang berbentuk yang memiliki inti ini adalah semua jenis sel darah putih. Kemudian yang bagian-bagian ini yang berbentuk bulatan, bagian tengahnya itu cekung ke dalam atau bikonkav, itu adalah sel darah merah atau biasa disebut dengan eritrosit. Dan bagian-bagian yang lain yang kita akan lihat. Nah, baik, kita akan lanjut. Yang pertama kita lihat dalam darah ini adalah komponennya. Darah manusia itu tersusun atas. Ada sekitar 55% adalah plasma darah atau biasa disebut dengan cairan darah yang dalam bentuk cair. Kemudian bagian yang lain 45% adalah sel-sel darah. Pada pertemuan yang lalu saya sudah katakan bahwa yang termasuk sel-sel darah itu adalah ada sel darah merah, ada sel darah putih, kemudian ada trombosit. Sementara bagian yang lain yang kesempatan ini kita akan lihat adalah plasma darahnya. Sekitar kurang lebih 55% adalah plasma darah, 45% adalah sel-sel darah pada bagian darah manusia. Nah, plasma darah ini bisa dipisahkan antara plasma darahnya dengan sel-sel darah. Ada satu cara yang dilakukan, dimasukkan di dalam satu tabung, kemudian disentrifugasi, kemudian setelah disentrifugasi dibiarkan, dan elemen seluler darah dalam hal ini adalah sel-sel darahnya akan mengendap di bawah yang berwarna merah ini. Kemudian cairan yang berada di atas itu adalah plasma darah. Sekitar itu perbandingannya 55% dan 45%. Nah, baik, kita akan lihat. Secara normal lebih dari 99% sel-sel darah itu tersusun atas. Ada sel darah merah biasa disebut eritrosit yang lalu saya sudah sebutkan, ada sel darah putih, leukosit, dan ada keping darah yang disebut dengan trombosit. Ini untuk sel-sel darahnya, bagian-bagiannya, dan kita akan lihat lebih lanjut nanti secara rinci lagi bagaimana struktur dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah, peranan dan sebagainya. Kita lihat dulu plasma darah atau cairan darah. Plasma darah ini tersusun atas 91,5% adalah air, makanya disebut dengan cairan darah. Bagian yang lain ada sekitar 8,5% zat-zat yang terlarut di dalamnya. Jadi apa yang menyebabkan disebut cairan darah? Karena memang tersusun atas kurang lebih 91,5% adalah air. Yang lainnya itu zat-zat terlarut di dalamnya, dan walaupun jumlahnya kecil, zat-zat terlarut di dalam plasma darah ini sangat memegang peran penting dalam sistem peredaran darah pada manusia. Nah, protein-protein yang terlarut dalam plasma darah antara lain, ini yang saya dikatakan tadi sekitar 8,5%. Ada albumin, nanti kita lihat fungsinya apa. Ada fibrinogen, ada globulin yang sering juga disebut sebagai protein plasma. Nah, ini bagian-bagian yang sekitar kurang lebih 8,5% ini zat terlarut di dalam plasma darah. Nah, selanjutnya yang kita akan lihat adalah zat-zat lain yang terlarut di dalam plasma darah selain itu tadi. Jadi selain bagian-bagian darah protein, ada juga sari makanan, karena ini nanti berperan mengangkut zat-zat makanan. Mineral juga ada, hormon di dalamnya ada, antibodi ada di dalam plasma darah. Zat sisa metabolisme juga urin dan karbon dioksida ada di dalam plasma darah. Nah, ini bagian-bagian yang terlarut di dalam cairan darah selain protein tadi, globulin, dan protein yang lain. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang darah
dan dalam hal ini adalah komponen-komponen darah, plasma darah, dan sel-sel darah. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.